Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan ya Rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wal tayayyur. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar ma da'ana ilayhi bi-idhnihi wa qad hadana labbaika ya man dallana wa hadana. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا الجمع الكريم وفي هذا الجمع العظيم وفي الجلسة العظيمة. نظرنا الله وإياكم بمحبة الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله والعمل بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para muhibbin, para pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah lama saya tidak hadir di sini ya. Tadi kepinginnya mampir, kepingin dengerin ceramah Habib Hashim. Ya seperti biasa dilemparkan nanti kepada sahabat. Cuma kebetulan dekat dari acara pembukaan, kok mau ngajar anaknya belum ada, mampir sih. Tapi ya sudah, namanya tamu dia, rindukan mayit, tamu kayak apa? Mayit dimandiin, putar, nggak mungkin nggak belum, mungkin ya. Mayit kalau suruh balik pasti lah. Mayit nggak ada mayit yang lawan. Saya nggak mau mandiin yang ini, mau mandiin yang lain aja. Ya sudah, tamu ya kayak gini. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melanggengkan majelis ini. Mudah-mudahan terus istiqomah. Bib, saya nggak punya amal banyak, Bib. Pokoknya saya tiap Senin datang hadir majelis Nabi. Insya Allah kalau istiqomah lebih dicintai oleh Allah. Amin. Dalam satu hadis dikatakan ahabul a'mal ila Allahi adwamuha wa in qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amal yang paling dicintai di sisi Allah itu adwamuha, yang paling dawam, yang paling langgeng, kontinu, terus menerus, berkesinambungan. Wa in qal, walaupun cuma sedikit kata Rasulullah. Ya walaupun majelisnya cuma Senin tapi istiqomah. Apalagi di majelis Al-Bayyin nanti Rabu ada burda, Jumat 2 minggu sekali, apa di Maulid terus ya. Ya. 2 minggu sekali. Sudah rutin majelisnya, insyaallah diterima oleh Allah. Amin. Apalagi ketika kita bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah di bulan ini terasa lebih spesial. Bulan apa ini? Bulan April deh, seluruh April. Bulan Hijriah apa ini? Bulan Sya'ban. Kata ulama, bulan Sya'ban itu orang dianjurkan banyak-banyak sholawat. Kenapa? Karena dalam satu sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati." Kata Rasulullah, Rajab itu bulannya Allah. Ulama mengatakan, bulan Rajab banyak-banyak baca istighfar. Dan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Kata ulama, banyak-banyak baca sholat. Wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku, karena kemuliaan bulan Ramadan hanya didapatkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu tidak dapat keistimewaan bulan Ramadan. Kembali di hadis tadi Rasulullah mengatakan wa Sya'ban syahri. Sya'ban bulan. Kenapa? Sampai-sampai ulama tadi mengatakan bulan Sya'ban banyak sholawat. Karena di bulan inilah turun perintah sholawat karena di bulan Sya'ban. Itu ketika turun firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat itu turunnya di bulan Sya'ban. Perintah itu turun bulan Sya'ban.
Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna. Kalau yang pernah belajar ilmu nahwu, ada perbedaan antara fi'lul madhi dengan fi'lul mudhari. Kalau fi'lul madhi untuk pekerjaan lampau, yang belajar grammar Inggris namanya past tense. Pekerjaan sudah lewat, nggak lagi dikerjakan. Tapi kalau fi'lul mudhari, al-hadir wal mustaqbal, saat ini dan akan datang, present and continuous. Bahasa Inggris hari depan. Present itu saat ini dikerjakan, continuous berarti masih berlanjut. Nah, fi'lul mudhari itu present and continuous. Al-hadir wal mustaqbal, saat ini dikerjakan dan nanti masih dikerja. Di ayat itu Allah Ta'ala menggunakan fi'lul mudhari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna, senantiasa bersolawat. Jadi ketika turun itu ayat, Allah bersolawat, dan setelah ayat itu turun, Allah tetap bersolawat, selalu bersolawat dan bersalam kepada baginda Muhammad SAW. Siapa yang melakukan? Allah dan para malaikat. Coba lihat, kalau ibadah yang lain, Allah perintahkan kita sholat, Allah nggak sholat. Allah perintahkan kita puasa, Allah nggak puasa. Disuruh zakat, Allah nggak zakat. Tapi untuk sholawat kepada Rasulullah, Allah terlebih dahulu sholawat ke Rasulullah, baru perintahkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang ngerasa beriman, yang benar-benar beriman, sallu alaihi wa sallimu. Baru Allah kasih perintah. Jadi sebelum Allah perintahkan kita, Allah sudah kasih contoh. Sholat, nggak ada contohnya dari Allah. Puasa, nggak ada contohnya dari Allah, karena Allah nggak melakukan. Tapi sholawat, Allah dulu bersolawat, malaikat dulu bersolawat, baru anjurkan kita untuk sholawat. Ada manfaatnya nggak sih kita sholawat ke Rasulullah, bagi Rasulullah? Ada. Kata ulama, semakin banyak orang bersolawat ke Rasulullah, derajat Rasulullah semakin tinggi. Jadi Rasulullah dapat manfaat, tapi manfaat bagi kita jauh lebih banyak. Manfaat bagi kita jauh lebih banyak. Bahkan seandainya di dunia ini nggak ada lagi orang yang bersolawat ke Rasulullah, misal nggak ada orang sholat, karena kalau sholat pasti sholawat. Karena as-sholat ala nabi, ya, fit tasyahudil akhir itu hukumnya wajib. Tasyahud akhir nggak pakai sholat nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung salam, nggak sah sholatnya. Hukumnya wajib. Di luar sholat hukumnya sunnah. Misal nggak ada lagi orang yang bersolawat, nggak ada lagi orang sholat, sehingga nggak ada yang sholawat juga. Tetapi Allah dan malaikat senantiasa bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Jadi kalau tanya, Rasul dapat manfaat? Iya, tapi kita jauh dapat manfaat, lebih banyak manfaatnya. Terus kalau gitu apa sih kalau saya sholawat itu manfaatnya apa? Ada banyak hadis yang menerangkan, ada banyak kisah yang melewatkan. Ada satu hadis saja saya sampaikan tentang fadilahnya orang sholawat ke Rasulullah. Kata Nabi SAW, man sholat alaihi sholatan sallallahu alaihi biha asyara sholawat, wa rafa'a lahu biha asyara darajat, wa kataba lahu biha asyara hasanat, wa hatta biha anwa asyara khati'ah. Satu hadis ini Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, dengan kita ngomong Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sekali kita bicara seperti itu, sholawat seperti itu, yang didapatkan apa kata Rasulullah? Sallallahu, Allah bersolawat alaihi, atas orang yang bersolawat tadi itu, biha, dengan satu solawat yang dia ucapkan itu, asyara solawat, ibadah 10 solawat. Kita ngomongnya cuma satu, balasannya 10 solawat. Apa makna sholawat dari Allah? Sholawat itu dihitung dari asal yang berucap. Ada 3 macam maknanya. Kalau sholawat dari Allah, maknanya adalah rahmah, alias rahmah. Kita bersolawat ke Rasulullah, Allah balas dengan 10 sholawat, artinya Allah berikan kepada kita 10
rahmat. Dan rahmat itu adalah syarat wajib orang masuk dalam surga. Lam yadkhul ahadun al-jannah bi amalih. Enggak ada orang masuk surga kata Rasulullah dengan amalnya. Masih sholatnya ya, sujud terus sampai berjudnya. Saking yakinnya sholatnya. Poso terus sampai hari. Walaupun amalnya sebanyak apapun ya, mau cukup terus sampai suwe-suwe Quran. Misal, saking banyaknya baca Al-Qur'an, nggak bakal masuk surga dengan amalnya kata Rasulullah. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Rasulullah, apakah engkau nggak masuk surga dengan amalmu? Wala ana, sekalipun saya. Illa ayyataqabbala lillah bi rahmati, kecuali Allah penuhi saya dengan rahmat Allah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak untuk dapat rahmatnya Allah. Beliau pasti masuk dalam surga. Orang yang sholawat ke Rasulullah dibalas dengan 10 sholawat, dibalas dengan 10 rahmat, jaminan masuk surga. Karena nanti di akhirat itu orang bisa melewati as-sirat, jembatan sirat itu bukan karena amal, karena Allah kasih maaf. Dimaafkan gak sama Allah? Dimaafkan, lewat. Gak dimaafkan, gak lewat. Allah kasih maaf, lewat dia. Allah kasih rahmat, masuk surga dia. Surga yang mana? Bergantung tingkat amalnya di sana. Dari amal yang ke surga ini pasti dirahasiakan. Amalnya pas-pasan, yo cok jalur akhir. Jauh aja. Beb, aku mau Senin tok beb, yo terima pas-pasan beb. Bisa. Ya mau Selasa dia. Pertama Senin mau Selasa. Nah, kemudian apalagi yang didapatkan oleh orang yang bersolawat? Wa ba'dahu biha asyarat darajat, kata Rasulullah. Orang yang bersolawat kepadaku, Allah akan naikkan derajatnya tiap satu solawat yang dia baca kepadaku 10 derajat. Allahumma sholli ala Muhammad, naik 10 derajat. Allahumma sholli ala Muhammad, naik lagi 10 derajat. Maka orang yang banyak sholawat, derajatnya cepat naik dengan banyak sholat. Ada lagi, wa kataba lahu biha asyra hasanat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allah tulis dengan satu sholawat tadi itu seperti dia melakukan 10 kebaikan. Satu sholat. Ada lagi, wa hatta biha anhu, dan Allah akan hapuskan dengan satu sholawat itu apa yang ada dari dirinya asyara khati'at, 10 macam kesalahan. Berarti setiap kita berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dapat 10 sholawat berupa rahmat dari Allah, diangkat 10 derajat, dicatat 10 kebaikan, dihapuskan 10 kesalahan. Ya sholawat. Saya tanya, ada yang bisa ngitung nggak? Duduk di sini tadi berapa sholawat? Ada yang bisa ngitung? Nggak ada. Sudah mana rekaman gitu. Nah, sulit ngitungnya. Memang saya dari tadi sholawat kok. Dari tadi selalu baca sholawat. Maka betapa mulianya majelis ini, betapa manfaatnya majelis ini. Nggak datang majelisnya rugi. Kalau yang sudah merasakan nikmatnya nggak datang, kok saya sibuk ya, kok pas ada urusan, kok pas ada keperluan, rasanya kan dapat manfaat. Enggak buang majelis maulid selama Ramadan pray, enak pray, wah ini berarti nggak dapat manfaat, nggak dapat manfaatnya. Justru kalau libur itu ya kangen, kadang seneng ya, sering ngomong seneng ya, seminggu dapat tuh rasanya kan kangen, tidak lewat ada ya. Karena seneng kalau majelis rote buat mau libur, wah enak soal lagu berarti nggak seneng. Itu yang didapatkan oleh orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang yang bersolawat dan bersalam ke Rasulullah itu dibalas langsung salamnya oleh Rasulullah. Makanya kenapa solawat ini adalah cara kita untuk memperkenalkan diri kita kepada Rasulullah. Walaupun Anda orang biasa-biasa, walaupun Anda cuma pemulung, walaupun Anda cuma pengemis, kalau tiap hari ngemis di rumahnya jenderal, lama-lama jenderalnya kenal lu ngemis gimana sebenarnya. Padahal cuma pengemis, tapi sering datang, sering hadir. Lama-lama jenderalnya, tuan rumahnya kenal. Kita siapa?
dibanding mereka para sahabat, dibanding mereka para wali, dibanding mereka orang-orang soleh. Apalagi kita banyak dosa, cuma sholawat kita nggak putus. Terus-terusan sholawat, mau tidak mau, karena sholawat kita selalu disodorkan ke Rasulullah, dan Rasulullah tahu siapa yang bersolawat, Rasulullah pasti kenal kepada kita. Ya aja saya mau kemarin, tapi sering sholawatnya sering nyampe. Ya muridnya Habib Hasim di sini. Ada satu murid ya, kalau sudah sholawatan ngantuk, kalau taklim apalagi tidur ya misalnya. Tapi tiap hari datang, paling enggak Habib Hasim kenal. Itu loh sing doyan dulu. Paling enggak Habib Hasim kenal. Nah, kalau kita sering sholawat ke Rasulullah, walaupun mungkin amal kita belum baik, tapi jangan diartikan, oh berarti ini ngono judi gak boleh. Pokoknya sholat, salah kalau gitu. Wes ini ngono gak usah sholat, sebenarnya sholat, salah kalau gitu, salah. Tapi sholawat ini adalah jalan cara kita untuk mengenalkan diri kepada Rasulullah SAW. Karena setiap sholawat kita disampaikan ke Rasulullah, setiap salam kita dijawab langsung oleh Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah jawab salam kita? La yusallimu ahadun min ummati illa raddallahu alaihi ruhahu syarifah hatta yarudda alaihi. Dalam satu hadis Nabi SAW, beliau bersabda, la yusallimu, tidak ada yang bersalam, ahadun min ummati, salah seorang dari umatnya Rasulullah. Enggak ada satu umat Rasulullah berucap salam ke Rasulullah kecuali Allah akan kembalikan rohnya Rasulullah balik ke jasadnya Rasulullah. Supaya apa? Supaya Rasulullah bisa jawab salam tadi bukan hanya dengan rohnya, tapi dengan roh yang kembali pada jasadnya. Dimuliakan orang yang berucap salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Salam kita kepada Rasulullah. Waktu sholat, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika ada orang salam ke Rasulullah, rohnya Rasulullah oleh Allah kembalikan ke jasadnya, supaya Rasulullah bisa balas itu salam lengkap dengan roh, dengan jasad. Disebutkan ini hadis, ini keterangan riwayat ini dalam kitab An-Nasaih Fatimiyah susunan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kalau mau cek silakan. Kok jadi wah ini Habib hanya mana ini? Tekun dari dibuka kitab An-Nasaih Fatimiyah tentang fadilahnya sholawat, disampaikan di sana, dibalas. Dan Allah begitu senang, Allah begitu ridho kalau ada orang sholawat, kalau ada orang salam ke Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Taala berfirman, "Man shalla 'alaihi shallaitu 'alaihi wa man sallama 'alaihi sallamtu 'alaihi." Ya Muhammad, barang siapa yang sholawat kepadamu, aku sholawat kepadanya. Padahal sholawat kita kepada Rasulullah, tapi saking senangnya Allah ada orang sholawat ke Rasulullah, dibalas sholawatnya oleh Allah. Wa man sallama 'alaihi, barang siapa yang berucap salam kepadamu, sallamtu 'alaihi, aku akan berucap salam kepada orang ini, kepada. Ini fadilahnya sholawat. Bib masih banyak. Jelaskan semua Bib, siap sampai subuh. Kasih ya Bib. Ya luwe Bib yang sampai subuh. Ya modo aku ya luwe. Ini di bulan ini turun ayat perintah sholawat. Makanya kalau sholawat di bulan Syaban itu nilainya beda karena bertepatan di ini bulan turunnya perintah Allah kepada kita, anjuran untuk bersolawat dan bersalam kepada baginda Muhammad SAW. Apa juga tujuannya? Kenapa kau sering banyak solawat ke Rasulullah? Kenapa kau kepingin dikenal sama Rasulullah? Supaya dapat syafaat. Bingung hari ini. Oh, bersepeda motor, mobil, ya enggak. Pengen dapat syafaat, tapi syafaat itu ada syarat. Walaupun Anda ribuan tiap hari syafaat sholawat, ribuan bahkan sampai jutaan tiap hari sholawat ke Rasulullah, kalau nggak sholawat mohon maaf. Kalau nggak sholat mohon maaf. Sebentar lagi bulan Ramadan, pokok bodoh sholawat poso hati, nggak puasa mohon maaf. Rasulullah nggak bisa bantu.
Rasulullah nggak bisa bantu. Seingin apapun Rasulullah mau ngasih syafaat kepada seseorang, bahkan sampai diriwayatkan Rasulullah masuk dalam neraka dicari mana umatnya bisa diambil dibawa masuk surga. Ketika ditarik satu orang, orang itu nggak sholat, nggak boleh ditarik. Orang itu nggak puasa, nggak bisa ditarik. Sholat sama puasa ini nggak boleh ditinggal. Baru tambahannya sholawat. Maaf, lebih baik orang sholat puasa nggak sholawat daripada sholawatan nggak sholat nggak puasa. Rasulullah lebih senang yang sholat walaupun tidak sholawat, lebih senang yang puasa walaupun tidak sholawat. Karena Rasulullah minta tolong kepada kita. Apa itu? Menjelang akhir hayat beliau, sebelum ruh ditarik, apa wasiat terakhir beliau? As-sholat. Setelah beliau memikirkan umatnya, bukan mikir diri sendiri, ditarik rohnya kalau sakit ya Israel, bagaimana umatku? Lebih sakit. Ya Allah, kumpulkan semua saya yang tanggung kita semua. Mau meninggal mikirkan kita, tapi terakhir pesan Rasulullah as-sholat. Sholat. Karena kalau orang itu nggak sholat, Rasulullah nggak bisa kasih syafaat. La yanfa'u syafa'ah, la yamliku syafa'ah illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda. Tidak akan memiliki, merasakan, mendapatkan syafaat di akhirat nanti illa kecuali man ittakhadha, orang yang sudah mengambil 'inda rahmani ahdan, yaitu perjanjian di sisi Allah. Apa perjanjiannya dengan Allah supaya bisa dapat syafaat? Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad asyrak. Rasulullah bersabda, perjanjian antara kami Rasulullah dengan mereka umat Rasulullah adalah sholat. Orang siapa enggak sholat syirik, kata Rasulullah. Orang enggak sholat orang syirik. Rasulullah mau kasih syafaat, enggak bisa. Itu modalnya. Apa? Sholat. Apa modalnya? Apa? Puasa. Nah, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Manfaatkan dengan baik. Yang tadi di hadis tadi dikatakan wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan bulan umatku, kata Rasulullah. Sengaja Allah kasih khusus bagi umatnya Nabi Muhammad. Orang yang masuk di dalamnya kayak dicuci bersih, kayak pakaian kotor masuk mesin cuci, keluar bersih wangi. Itu manfaat Ramadan buat kita. Umat dulu kasih. Masuk di dalamnya, puasa di dalamnya, ibadah di dalamnya, dikasih rahmat, diampuni dosa, dapat jaminan terbebas dari api neraka, dapat etol masuk surga. Surga. Kalau puasanya diterima, kalau nggak diterima, mohon maaf. Saldo Anda tidak cukup. Nggak jadi masuk surga. Mau ngisi telat, konternya sudah tutup. Kesempatan konternya di dunia ini kalau mau isi ya. Semakin banyak isinya, semakin gampang masuk surga. Nah, ini bulan Ramadan dikasih. Tapi sayangnya kebanyakan orang nggak dapat manfaat bulan Ramadan. Lebih kok bisa? Surveinya dari mana? Surveinya sabda Nabi Muhammad SAW. Kam min sha'im, atau fi riwayat rubba min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kata Rasulullah, berapa banyak? Berarti kebanyakan orang puasa kayak gitu. Berapa banyak, kata Rasulullah, orang yang berpuasa laisa lahu, enggak ada manfaat baginya, enggak dapat pahala, enggak dapat hikmah, enggak dapat fadilah, enggak dapat ganjaran, nol. Enggak dapat apa-apa, kata Rasulullah. Illa kecuali dua yang dia dapat, al-ju' lapar, wal 'atash haus. Pahala enggak ada. Dapat rahmat enggak. Diampuni dosanya enggak juga. Ekornya hangus. Enggak ada isi. Alias terbebas dari api neraka. Enggak ada. Kebanyakan orang puasa kayak gitu. Loh, bagaimana supaya saya ini puasa bisa diterima, bisa dapat rahmat, bisa dapat ampunan, bebas dari api neraka? Nanti bulan puasa sering-sering datang ke sini ngaji sama Habib Syekh fikihnya puasa apa, tasawufnya puasa apa. Maaf,
banyak di sekitar kita orang puasa itu batal tapi nggak sadar. Batal tapi nggak sadar. Yang kalau sadar tapi tadi itu artinya puasanya sah tapi nggak dapat pahala, nggak diterima. Sah artinya nggak boleh dikotok. Tapi maaf, di sekeliling kita banyak orang jangankan sah, puasanya batal. Harusnya dikotok, tapi dia nggak akan kotok. Kenapa nggak akan kotok? Nggak tahu kalau puasanya batal. Sering saya kasih satu contoh ini, satu contoh terakhir saya tutup ini ya. Satu contoh batalnya orang puasa. Saya tanya, boleh nggak orang puasa menelan air liur? Enggak boleh. Boleh nggak boleh? Boleh. Berubah ya. Boleh nggak orang puasa ngelaki dulu? Boleh. Nggak boleh. Soro Oke. Keluar siang hari ini siang. Mari gojek misalnya. Lumayan buat THR ya, buat THR. Nopo anak lahir yo. Ya sekaligus sore keliling ngumpul takjil jadi mau lumayan ya. Sekalian kayak sahur. Kemudian siang hari keliling panas, tenggorokan kering, lihat orang jual es teh, godaan gitu. Karena dia haus, dikumpulkan liurnya, misalnya ibunya dikumpul, si kumpul nasib, kadilah enggak kumpul nasib. Usahanya ngumpul, bang sampai sebegini, baru ditelan. Lagu boleh batal ya? Enggak batal. Boleh nek kolu monggo kalau mau ya boleh, nggak batal. Tapi menelan air liur itu nggak batal puasanya. Ternyata ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya 3. Yang pertama adalah khalis. Saya kira yang ini semua paham. Apa itu? Murni. Cuma air liur. Nek air liurnya campur sirup, yo batal. Yo sekalian aja sak tahu dia berulang kali. Yang pertama khalis murni. Yang kedua tohir. Sampai sini banyak orang salah. Apa tohir itu suci? Contoh air liur yang najis, misal orang puasaan gusinya luka, keluar darah. Kalau darahnya ditelan jelas puasanya batal. Yang meludah terus sampai meludah lagi nggak ada darah, diludahkan lagi nggak ada darah lagi, berarti darahnya sudah nggak keluar, lalu menelan air liur, boleh batal puasanya. Kenapa? Air liurnya najis. Kenapa najis? Mulutnya najis, habis kena darah itu berdana najis. Bagaimana supaya bisa turun air liurnya? Dia harus kumur, diputar sampai rata di mulutnya supaya suci semua bagian mulutnya. Sampai batas luar itu sampai tempat keluarnya huruf kho. Nah, sampai sana harus basah semua. Ya, kalau sudah airnya dibuang, jangan diminum, itu batal. Airnya dibuang. Kalau seandainya nggak sengaja ada air yang masuk, maka puasanya tidak batal karena hukumnya wajib. Dibuang airnya, baru boleh telan lagi air di liur. Sama orang yang muntah bukan karena sengaja, nggak batal puasanya, tapi muntahnya dibuang, kumur dulu sampai suci mulutnya, buang airnya, baru boleh telan air di. Yang nomor 2 masih gampang. Yang ketiga ini yang banyak orang salah. Paling gampang tapi paling banyak orang salah. Apa itu yang boleh? Kita airnya min ma'dini fahmi. Masih ada di bagian dalam mulut. Nah biasanya orang puasa bibirnya pecah-pecah. Biasanya gimana kalau basahin? Gini ya. Dibasahi pakai lidahnya, dimutnya. Habis dimut air liurnya gitu. Batal puasa. Kenapa kok batal? Karena merah bibir ini bukan bagian dalam mulut, air liur sampai sana. Gitu kan batal. Banyak gak kayak gitu? Banyak ya. Loh, wingi-wingi lah gak ngerti, Bib. Ada istilah orang itu melakukan sesuatu dimaklumi, dikasih odur, namanya
min ma'di fami, masih ada di bagian dalam mulut. Nah biasanya orang puasa bibirnya pecah-pecah. Biasanya gimana kalau basahin? Gini ya, dibasahin pakai lidahnya, dimutnya. Habis dimut air liurnya batal puasa. Kenapa kok batal? Karena merah bibir ini bukan bagian dalam mulut, air liur sampai sana ditelan, batal. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Lebih wingi-wingi lah gak ngerti, Bim. Loh, ada istilah orang itu melakukan sesuatu dimaklumi dikasih udzur, namanya al-jahil al-ma'dzur. Orang jahil, orang yang bodoh atau nggak tahu dikasih udzur, dimaklumi. Siapa mereka? Salah satu dari dua. Coba masuk nggak ini? Yang pertama, nasya'a ba'idan 'anil ulama. Dia tumbuh besar di tempat jauh dari ulama. Urip di Surabaya, urip di Madura. Akeh ulamanya. Nggak ada ulamanya, banyak bukunya. Sekarang tinggal buka YouTube, lihat ceramahnya Habib Basim bahas bab puasa. Udah beres. Akeh ulamanya. Nggak ada ulamanya, banyak bukunya. Sekarang tinggal buka YouTube, lihat ceramahnya Habib Basim bahas bab puasa. Udah beres. Ya, yang pertama nggak masuk. Pasti paling lupus nomor loro, Ben. Coba ya. Apa yang nomor dua? Qaribu ahdin bil Islam. Orang itu baru bikin kesepakatan dengan Islam alias mu'alaf alias baru masuk Islam. Kan lahir sudah diadani, yo diadani, yo dikomati, ya. Berarti masuk gak jadi masuk? Berarti kalau selama ini salah dimaklumi gak? Enggak ada baru. Lalu siapa yang salah? Yo salah dewi. Kenapa enggak ada? Di sini sudah ada majelis, ada ahli bahasa yang ngajar, datang. Enggak ngerti kan? Tanya, fasalu ahli dzikri in kuntum. Kalau nggak ngerti ya tanya. Ya kalau kalian nggak tanya, Habib Basim nggak tahu. Ben penting ini, Ben mau masuk puasa, Ben ayo buka fikih puasa supaya sah. Penting ini, Ben supaya puasa ini diterima. Buka tasawufnya puasa, fikihnya, tasawufnya pelajari. Insya Allah puasanya diterima. Keluar dari bulan Ramadan betul-betul pantas dapat Idul Fitr, dapat perayaan Fitr kembali suci kayak bayi baru lahir. Iki poso ya. Atau poso akeh keliru nih, riyo-riyoan seneng. Mestinya nangis seperti ini. Mestinya nangis ya. Manfaatkan di sini ada majelis. Insya Allah dengan keberkahan dari majelis ini dan majelis maulid serta majelis taklim ini memberikan kepada kita kekuatan taufik untuk kita mau mengkaji ilmu, mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu dengan keberkahan daripada baginda Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, sholat kita, sedekah kita, tadarus kita, semuanya diterima dan menjadi manfaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuman wa tafarraqna wa tafarraqna maqsuman wa la taj'al wa ma'ana ma fina syaqin wa la mahruman wa la mamduda wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Hadza minni wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.